Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Muna, Mutia, dan Erna. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erna Deanti, bisa dipanggil Erna dengan NIM akhir 033 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya, perkenalkan, aku Mutia Rizkiana dengan NIM akhir 072 dari Pendidikan Kimia. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas mengenai materi pembelajaran kontekstual, yang dimana metode ini tuh membuat belajar itu lebih menarik dan juga relevan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah Kak Mutia dari Prodi Kimia UNES. Halo Kak Erna, terima kasih atas kesempatannya karena sudah diundang pada podcast kali ini. Ya, baik, di sini sudah ada Kak Mutia. Nah, kita bisa bertanya lebih lanjut mengenai materi pembelajaran kontekstual. Namun sebelum kita masuk ke detailnya, saya mau tanya nih Kak, mengenai pembelajaran kontekstual itu sendiri apa? Jadi pembelajaran kontekstual adalah pendekatan di mana materi pembelajaran dihubungkan dengan situasi di kehidupan nyata. Jadi materi itu siswa itu tidak hanya belajar dari buku saja, tapi kita sebagai guru, sebagai calon guru, kita juga harus memberikan contoh-contoh real. Misal nih, pada pembelajaran matematika, pada penambahan dan pengurangan, kita bisa memberikan contoh, oh ada 5 pulpen, kita sediakan pulpennya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti misal penambahan, jika kalian mempunyai 5 pulpen ditambah dengan 2 pulpen, maka hasilnya berapa? Jadi anak bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan 2 pulpen berarti 5, 6, 7, berarti ada 7 pulpen, seperti itu. Jadi itu sangat berbeda dari pembelajaran tradisional yang mungkin terlalu teoretis ya Kak. Nah, untuk selanjutnya itu apa manfaat utamanya bagi siswa tersebut? Tentu saja banyak ya manfaatnya. Yang pertama yaitu siswa jadi lebih termotivasi karena pembelajaran yang relevan. Yang kedua, pemahaman siswa jadi lebih mendalam karena tadi sistematika dia belajar itu menggunakan contoh yang langsung. Jadi otaknya itu bisa langsung menangkap materi apa yang disampaikan oleh para guru. Yang ketiga, keterampilan seperti berpikir kritis dan kerjasama antar siswa itu bisa meningkat. Misalnya nih, contoh, kita membuat suatu kelompok. Nah, di sini kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi guru itu bisa membawa anak-anak, membawa murid belajar dengan mengamati ekosistem yang berada di lingkungan sekolah, misal di sungai, di taman, seperti itu. Jadi siswa itu tidak hanya mengambil materi dari buku, tapi bisa menangkap secara langsung, seperti itu. Oke, itu contohnya sangat bagus sekali. Tapi mungkin bisa diberi contoh lain Kak Mutia, mungkin di mata pelajaran bahasa atau mungkin sains? Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia ya. Di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada materi surat. Jadi ada surat itu isinya apa aja, pembuka, isi, penutup, seperti itu. Nah, nanti para guru itu bisa mengarahkan anak-anak untuk membuat surat secara langsung. Jadi disediakan kertas, anak-anak diarahkan untuk membuat surat. Ada salam, isi, dan penutup. Nah, surat ini ditujukan untuk siapa sih? Boleh saja untuk gurunya sendiri, atau untuk teman, atau untuk keluarga seperti ibu, ayah, kakak, dan adik, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada pelajaran sains, guru bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana sih energi listrik itu bisa menghasilkan lampu yang hidup. Misal di dalam suatu kelas kan pasti ada lampunya. Nanti guru akan memberikan penjelasan bagaimana sih kok bisa saklar yang dimatikan nanti lampunya akan mati. Nanti energinya itu seperti apa gitu ya Mbak. Tentunya dengan pembelajaran yang relevan seperti itu akan menghasilkan pembelajaran yang lebih interaktif, yaitu antara guru dengan murid-murid atau antara anak satu dengan anak yang lain. Oke, baik, ini saya sangat menyukai idenya dari Kak Mutia ya. Nah, tapi bagaimana cara menerapkan ini di rumah ataupun di sekolah, dan apa aja tantangannya? Baik, penerapannya itu sangat sederhana ya. Misal, kita bisa memulai dari konteks yang dekat dengan anak-anak, dengan siswa. Nah, kita sebagai guru bisa memberikan pembelajaran yang langsung, misal dengan proyek atau diskusi atau dengan kunjungan lapangan secara langsung. Jadi, anak-anak itu bisa langsung mengaplikasikan. Kalau kita mengaplikasikannya secara langsung, itu insya Allah bisa langsung masuk ke dalam pemahaman mereka. Gitu. Untuk tantangannya sendiri, pastinya juga kita harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Persiapannya itu lebih mendalam, bahan ajar yang digunakan juga harus yang relevan.
Tapi dengan tantangan ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan karena siswa akan belajar dengan lebih efektif. Oke, baik. Tadi ada sedikit penjelasannya yang sudah sangat jelas dan mungkin mudah dipahami bagi teman-teman semua. Nah, ini terakhir, saran dari Kak Mutia untuk pendidik ataupun orang tua yang ingin memulainya. Yang pertama untuk orang tua terlebih dahulu ya, dengan cara diskusi harian tentang materi apa yang disampaikan di sekolah. Misal anak udah pulang nih, ditanyain tadi di sekolah belajar apa sih? Tentunya itu juga akan membuat anak-anak bercerita kembali kan. Itu juga sama saja dengan anak-anak itu mengulang materi apa yang mereka tangkap, itu bisa mereka ceritakan kembali kepada orang tua seperti itu. Mungkin untuk pendidik yang baru memulai itu bisa dengan memulai dari hal-hal kecil. Misal kita memilih satu topik dan kita menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi pada ekosistem, kita belajar ekosistem, kita mengajak anak-anak untuk melihat ekosistem itu ada apa aja dengan cara melakukan kunjungan lapangan, yaitu tadi bisa berkunjung di sungai di sekitar lingkungan sekolah atau di taman-taman seperti itu. Bisa digunakan juga teknologi seperti sekarang kan teknologinya sudah berkembang pesat ya, yaitu bisa digunakan seperti video YouTube atau dengan aplikasi pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik daripada dengan membaca buku saja. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk Kak Mutia atas penjelasannya yang sangat jelas dan juga inspiratif ini. Nah, jadi pembelajaran kontekstual ini adalah kunci untuk membuat belajar itu jadi lebih seru dan juga berguna. Seperti itu ya, Kak? Ya, betul. Mungkin jika teman-teman semua tertarik, teman-teman bisa mencoba menerapkannya itu di rumah maupun di sekolah juga. Sekian podcast Muna, Mutia, dan Irna. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.